Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai konsep-konsep dasar model evaluasi JIP. Yang pertama adalah hakikat model evaluasi JIP. Model evaluasi JIP sendiri merupakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Stuvelbeam. Pada dasarnya, model ini melakukan evaluasi terhadap konteks, input, proses, dan produk. Evaluasi tersebut dilakukan untuk membantu mengembangkan tujuan sebuah program, penyiapan program, menunjukkan pelaksanaan program, serta evaluasi terhadap output sebagai bahan kajian dalam pengambilan kebijakan terhadap program yang sedang dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tera Latri Mardika. Di sini saya akan menjelaskan tentang CIPP menurut Stuvelbeam. Menjelaskan bahwa evaluasi model CIPP itu proses menggambarkan, memperoleh, dan memberikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Dengan kata lain, model CIPP berdasarkan pada penyediaan informasi atau keputusan. Selain itu, Golmis dan Dadwin, evaluasi bermodel CIPP adalah model pengambilan keputusan terbaik. Dalam pelaksanaannya, model evaluasi CIPP lebih banyak digunakan di kalangan perguruan tinggi dan para evaluator. Hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Lalu model CIPP itu juga berorientasi pada suatu keputusan. A decision-oriented evaluation approach theory. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari model evaluasi CIPP yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, konteks evaluation atau evaluasi konteks. Evaluasi konteks ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh evaluan. Dalam tahap ini, evaluator mengidentifikasi peluang atau kebutuhan-kebutuhan apa saja dan masalah apa saja yang mungkin muncul sehingga dapat memberikan perbaikan yang diperlukan dalam program. Selanjutnya, yang kedua ialah input evaluation atau evaluasi masukan. Evaluasi ini untuk memberikan pertimbangan terhadap keberhasilan pelaksanaan program. Evaluasi ini lebih ke arah pemecahan masalah. Setelah masalah terpecahkan, apakah perlu ada revisi atau tidak? Nah, komponen dari evaluasi ini misalnya terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dana atau anggaran serta prosedur yang akan dipertimbangkan kembali sehingga mendapatkan keputusan atau jalan alternatif apa yang akan diambil untuk mencapai tujuan dari program. Tujuan CIPP yang ketiga ini yaitu proses, di mana evaluasi proses ini mengevaluasi proses pelaksanaan program. Sebagai evaluator, tugasnya di sini yaitu mengumpulkan berbagai informasi mengenai keterlaksanaan implementasi program. Hal tersebut juga mencakup mengenai kelebihan dan kelemahan proses implementasi. Dan tujuan CIPP yang terakhir yaitu produk. Tujuannya yaitu mengetahui sejauh mana program memenuhi kebutuhan kelompok. Di mana pada tahap ini melakukan evaluasi hasil terhadap program yang sudah dilaksanakan
Dan sebagai evaluator, tugasnya di sini mengumpulkan berbagai macam informasi mengenai hasil belajar, kemudian dibandingkan dengan standar program yang sudah dibuat atau yang sudah ada sebelumnya. Kemudian dikaitkan dengan tujuan, konteks, input, dan proses, serta menafsirkan keberhargaan dan manfaat program tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah tahap analisis data. Dalam tahap analisis data ini terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah tahap tabulasi data, yang kedua adalah tahap pengolahan data, dan yang ketiga adalah tahap pengolahan data dengan menggunakan komputer. Tabulasi data merupakan sebuah pengolahan dan pemrosesan hingga menjadi tabel dengan tujuan agar mempermudah analisis. Lalu yang kedua adalah tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini merupakan kelanjutan dari tahap tabulasi data. Pada tahap ini akan diperoleh keterangan informasi yang berupa sekumpulan angka dan simbol yang diperoleh dari lapangan. Dan selanjutnya adalah tahap pengolahan data dengan menggunakan komputer. Pada tahap ini merupakan tahap yang memberi kemudahan bagi peneliti bila ditemukan banyak variabel yang sangat kompleks. Model evaluasi CIPP merupakan singkatan dari 4 evaluasi, yaitu konteks evaluation atau evaluasi konteks, kemudian input evaluation, proses evaluation, dan produk evaluation. Hal tersebut juga merupakan tahapannya. Yang pertama ada evaluasi konteks. Evaluasi ini menjawab pertanyaan dari apa yang perlu dilakukan. Pada evaluasi ini kita mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Lalu yang kedua ada evaluasi masukan atau input evaluation. Evaluasi ini menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan. Dalam evaluasi ini kita mengidentifikasi problem, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mengidentifikasi tujuan, prioritas-prioritas, dan membantu kelompok-kelompok lebih luas pemakai untuk menilai tujuan, prioritas, dan manfaat-manfaat dari program, menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk fleksibilitas dan potensi cost effectiveness untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Yang ketiga adalah evaluasi proses atau proses evaluation. Evaluasi ini menjawab pertanyaan apakah program tersebut sedang dilakukan. Evaluasi ini mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktivitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat. Yang terakhir ada evaluasi produk atau product evaluation. Evaluasi ini menjawab pertanyaan dari apakah program tersebut berjalan dengan sukses. Dalam evaluasi ini, kita mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Keduanya untuk membantu staf menjaga upaya memfokuskan pada mencapai manfaat yang penting dan akhirnya untuk membantu kelompok-kelompok pemakai lebih luas mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan yang ditargetkan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.